Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Iqbal ANS, di mana channel ini akan membahas seputar tes CPNS. Nah, teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi. Nah, biar teman-teman gak bosan gitu kan. Sebelumnya kita udah bahas TWK dari part 1 sampai 4. Nah, sekarang kita akan bahas TKP lagi nih, teman-teman. Nah, tapi dalam soal ini kita akan berbeda seperti sebelumnya, di mana di setiap soal sebelum kita bahas itu aku akan memberikan teman-teman waktu selama 60 detik untuk mengerjakan soal yang akan kita bahas. Jadi ini sebagai latihan buat teman-teman agar nantinya semakin terbiasa untuk pelaksanaan tes SKD CPNS nantinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama, tetapi sebelum kita membahas soalnya, aku mau teman-teman mengerjakan mandiri terlebih dahulu dengan waktu selama 60 detik. Nah, ini akan melatih teman-teman untuk mengerjakan soal-soal TKP seperti ini dengan tepat dan cepat. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga pada timer. Gimana teman-teman? Gampang kan soalnya? Nah, mari kita bahas. Kita lihat nih, jawaban teman-teman itu mendapatkan poin yang paling tinggi atau enggak. Nomor 1, Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Nah, kita lihat nih kunci jawabannya. Apakah teman-teman ini mendapatkan nilai yang paling tinggi? Ternyata nilai yang paling tinggi itu berada di option bagian B. Nah, kenapa yang bagian B? Nah, di sini kita bisa melihat soal bahwa dijelaskan jabatannya adalah seorang humas. Kita lihat dia jabatannya seorang humas. Nah, dari sini kita bisa menganalisa apa sih tugas dari seorang humas. Jadi tugas dari seorang humas itu menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Ya namanya juga humas kan, hubungan masyarakat. Jadi itu salah satunya adalah dengan mencatat tugas untuk berbagai keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tugas dari humas, kita menganalisa tentang jenis keluhan yang sangat penting karena terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Nah, memang kalau dilihat-lihat, jawaban yang akan peluang mendapatkan nilai paling rendah itu jawaban D dan E ya teman-teman. Nah, berarti option yang paling memungkinkan mendapatkan nilai paling tinggi itu A, B, dan C. Nah, di sini dari tugas humas sebenarnya ya ketika ada keluhan itu langsung disampaikan aja kepada atasan. Karena itu memang sudah tugas kita. Adapun divisi humas yang lain ya tentu sama. Dia langsung menyampaikan kepada atasan. Jadi jawaban yang paling mendapatkan poin paling tinggi adalah option yang B.
Selanjutnya untuk soal nomor 2 sama seperti sebelumnya. Jadi teman-teman mengerjakan soalnya terlebih dahulu selama 60 detik. Jangan di skip, jangan dipercepat ya teman-teman. Anggap ini sebagai latihan untuk tes SKD nantinya. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga pada timer. Oke teman-teman, gimana soalnya? Pasti mudah kan? Pasti akan dapat poin yang paling tinggi lah. Oke, kita lihat soal nomor 2 ini. Sebagai pelayan toko, saya melihat display barang agak berantakan. Dan di saat yang sama, ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya, A. Menutup toko terlebih dahulu dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko dibuka. B. Merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli menunggu sebentar. C. Merapikan display barang terlebih dahulu dengan cepat karena kerapihan sangat penting. D. Melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Oke, dari soal-soal seperti ini ya pasti teman-teman akan bingung kan, karena ya bagus semua nih solusi-solusinya. Oke, kita lihat manakah option yang jawabannya itu nilainya paling tinggi. Ternyata yang E, yaitu melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Oke, kita bahas. Nah, dari soal seperti ini kita harus analisa baik-baik. Di mana dikatakan di soal ini jelas adalah pekerjaannya itu sebagai seorang pelayan toko. Ya, di mana tugas seorang pelayan toko adalah untuk melayani pembeli sebaik mungkin. Sehingga orientasi pada pelayanan itu harus diutamakan mengalahkan tugas lain yang mengikuti tugas pelayanan toko, seperti tugas untuk merapikan display barang. Nah, kemudian dari tugas-tugas yang lain ini, pelayan toko itu seperti merapikan barang, display dapat dilakukan pada saat tidak ada pembeli, karena memang ya orientasinya itu melakukan pelayanan yang terbaik untuk para pembeli. Jadi kenapa dia lebih diutamakan eh, melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko. Karena dia ya sebagai pelayan toko, pekerjaan utamanya yang itu dulu. Nah, jadi dari semua jawaban ini, yang paling masuk jawabannya untuk mendapatkan poin yang paling tinggi adalah yang E. Next ke soal nomor 3. Mari teman-teman mulai mengerjakannya lagi dengan waktu selama 60 detik. Jangan di skip, jangan dipercepat. Kerjakan dengan secepat mungkin dan setepat mungkin teman-teman. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga pada timer.
Gimana teman-teman soal nomor 3? Apakah makin cepat dikerjakan, makin mudah, atau makin membingungkan? Oke, mari kita bahas dulu. Soal nomor 3 ini, sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera di depan loket pelayanan. Maka saya A. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. C. Memperhatikan saja dan tetap seperti itu. D. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Nah, kita lihat nih kira-kira mana sih jawaban yang mempunyai nilai paling tinggi. Kita lihat. Oh, ternyata option bagian E yang mempunyai nilai paling tinggi. Kemudian diikuti yang A mempunyai poin 4. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sekali lagi kita harus analisa baik-baik soalnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di soal ini dikatakan adalah dia sebagai pegawai di kantor pelayanan. Nah, itu kata kuncinya. Dia sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan. Nah, dari soal kita menganalisa bahwa hal pertama yang harus dilakukan pada kondisi tidak teratur dan berebut meminta pelayanan adalah ya tentu dengan menertibkannya. Oke. Nah, walaupun di option yang A ada juga menertibkannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, langkah berikutnya adalah ya kita harus berusaha mencari solusi untuk mempercepat pelayanan. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi fisik petugas dan standar yang tidak memungkinkan untuk mempercepat pelayanan, maka ya tentu dengan membuka loket pelayanan tambahan dapat menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pelayanan. Jadi yang paling mendekati itu ya yang paling bagus yang E, karena dia menertibkan kemudian ya adanya inisiatif untuk membuka pelayanan tambahan. Nah, sedangkan untuk option yang lain ya tentu yang paling mendapatkan poin paling kecil ya yang C. Kenapa? Ya karena hanya memperhatikan saja begitu. Tidak ada solusi yang diberikan. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban dengan poin paling tinggi adalah option yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelum kita bahas, seperti sebelumnya, mari teman-teman kerjakan selama 60 detik. Anggap ini latihan ya teman-teman untuk mengasah kemampuan teman-teman mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga pada timer. Oke, cukup teman-teman untuk soal nomor 4 ini. Pasti teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah kan? Aku yakin nih teman-teman pasti bisa. Nah, pasti teman-teman ini penasaran kan jawaban mana sih yang mempunyai nilai paling tinggi? Oke, kita lihat soal nomor 4 ini. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk. B. Memperluas jaringan pemasaran. C.
melakukan efisiensi gaji karyawan, D. memperbanyak jenis produk, E. mencari bahan baku yang lebih murah. Nah, kita analisa soalnya. Oh, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, mana jawaban yang paling mempunyai nilai paling tinggi. Ternyata yang B, teman-teman, yaitu memperluas jaringan pemasaran. Oke, kita bahas kira-kira kenapa sih nih B yang paling tinggi poinnya. Nah, kita lihat dari soal di mana dikatakan di sini keuntungan penjualan produk. Penjualan produk. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa produknya ini sudah ada. Produknya sudah jelas ada, teman-teman. Jadi, hanya diperlukan bagaimana sih untuk meningkatkan penjualannya. Oke, dari pilihan jawaban yang ada memang kalau kita lihat di sini semuanya itu bisa meningkatkan keuntungan penjualan produk, teman-teman. Semuanya bisa dari A, B, C, D, dan E. Nah, tapi kita lihat nih mana kenapa bisa B itu dengan memperluas jaringan pemasaran itu bisa meningkatkan keuntungan penjualan produk dan dia mendapatkan nilai paling tinggi. Kenapa, teman-teman? Karena dari semua option ini yang risikonya paling rendah itu yang B, yaitu memperluas jaringan pemasaran. Nah, dia risikonya rendah tapi tetap bisa meningkatkan keuntungan penjualan produk. Nah, sedangkan yang E yaitu mencari bahan baku yang lebih murah. Nah, ini memang tentu ya pasti akan sangat meningkatkan penjualan kan. Tetapi di sini ada risiko di mana kualitas produk dipertaruhkan. Kemudian yang C, memperbanyak jenis bukan, teman-teman. Yang C, melakukan efisiensi gaji karyawan. Nah, kalau kita melakukan efisiensi ya tentu ini juga risikonya besar gitu, teman-teman. Karena ya tentu semangat kerja karyawan ya akan menurun pasti kan dengan adanya efisiensi gaji mereka. Nah, itulah kenapa dari semua option ini yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah yang B, memperluas jaringan pemasaran. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau yang terakhir di part 1 ini. Nah, sebelum itu teman-teman kerjakan dulu selama 60 detik. Jangan di skip, anggap ini sebagai latihan ya teman-teman. Oke, kita mulai hitungan ketiga dari timer. Nah, gimana teman-teman soal yang terakhir ini? Pasti udah, ya karena udah latihan kan dari 1 sampai 4, pasti ini lebih mudah lagi kan teman-teman. Aku yakin nih kalian pasti bisa. Oke, kita lihat untuk soal nomor 5 ini. Saya memiliki keinginan untuk mengambil pendidikan master. Maka saya harus mempersiapkan A. rencana pendidikan saya, B. proposal pendidikan saya, C. universitas tujuan saya, D. buku dan kurikulum yang digunakan, E. biaya pendidikan saya. Nah, kita lihat kira-kira jawaban yang mana nih yang poinnya paling tinggi. Ternyata jawaban dengan poin paling tinggi itu adalah yang A, rencana pendidikan saya. Oke, mana nih teman-teman? Apakah benar atau salah? Kita bahas, oke? Nah, dalam soal itu mempertanyakan hal yang sangat singkat teman-teman, yaitu bagaimana persiapan untuk mengambil pendidikan master kan teman-teman, master atau S2.
Oke. Nah, dari sini sementara itu kita lihat jawabannya ini semuanya penting untuk disiapkan dalam persiapan melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang S2. Nah, semuanya mirip-mirip gitu teman-teman. Nah, disinilah kemampuan teman-teman itu diuji dalam melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, dari seluruh option jawaban ini, yang paling mendapatkan nilai yang tinggi adalah yang A, rencana pendidikan saya. Karena kalau dilihat yang mencakup sudut pandang yang lebih luas itu ada di jawaban yang A, rencana pendidikan saya. Kenapa? Karena dengan kita merencanakan pendidikan, itu kan sudah mencakup keseluruhan, termasuk biaya pendidikan, universitas yang dituju, proposalnya bagaimana, dan buku-buku yang akan digunakan. Jadi, option yang paling tepat dan nilainya paling tinggi untuk soal nomor 5 ini adalah soal atau jawaban yang A. Oke teman-teman, sekian dulu untuk soal kita pada part 1 ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Tapi sebelum itu, di akhir video ini saya akan memberikan PR kepada teman-teman untuk mengerjakannya di rumah sendiri, satu soal saja dalam waktu 60 detik dikerjakan teman-teman. Nanti teman-teman pakai timer sendiri, silakan di skip atau di pause dulu videonya. Nah, nanti teman-teman kerjakan. Kita lihat nanti di komentar jawaban teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.